Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih jauh kita mempelajari materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat kegiatan yang dulu mungkin pernah kalian lakukan. Nah, ini dulu nih. Ya, ini di sini tampak gambar orang gadis. Ini anak-anak ya. Ini adik siapa nih? Dulu kita atau kalian pernah meniupkan balon, terus si balonnya digosok-gosok, bisa ke kursi, bisa ke baju. Nah, nanti kalau si balonnya didekatkan ke rambut kita, maka ujung-ujung rambut kita akan tertarik ke balon. Nah, terus ada lagi nih, kalau udah agak besar, kita main ke laboratorium. Di situ ada pusat muatan. Nah, ketika tangan kita didekatkan, maka rambut kita akan naik. Ini si alat ini kalian bisa temukan di Museum Geologi. Jadi kapan-kapan kalau ada kegiatan study tour setelah masa pandemi berakhir, maka kita bisa main tuh ke sana. Kita cobain bagaimana rasanya ketika rambut kita pada naik ke atas karena ada loncatan muatan. Berikutnya, nih yang berikutnya, ini sisir ya. Dulu kalau percobaan ini sering dilakukan di waktu SD. Si sisir ini kita sisir-sisirkan terus ke rambut, digosok-gosok, disisir terus beberapa lama. Setelah itu kita dekatkan ke serpihan-serpihan kertas, maka kertasnya ini akan naik nempel ke sisir yang kita gosokkan tadi. Atau yang ini, nah nih yang ini ya, ini penggaris juga sama, penggaris digosok-gosokkan ke rambut bisa, ke kain wol bisa. Nah, setelah ditempelkan ke serpihan kertas yang sangat kecil, tipis-tipis ini, maka serpihan kertasnya akan naik. Nah, setelah Ibu perlihatkan beberapa gambar di sini, terbayang nggak kira-kira kita akan bahas materi tentang apa? Materi apa? Oke, betul. Kita akan bahas materi mengenai listrik statis gitu ya. Kita bahas mengenai listrik statis. Nah, kalau membicarakan tentang listrik itu kita akan mengingat materi atau teori-teori tentang atom. Tentang apa nih, di sini kita bisa lihat materi tentang inti atom. Di mana inti atom itu ada yang namanya muatan elektron, ada yang namanya muatan proton. Elektron ini muatannya negatif, sedangkan proton itu muatannya positif. Ada juga nih di tengah-tengah namanya netron. Netron ini muatan netral. Nah, proton dan netron itu berada di inti atom. Jadi yang ini mah nggak kemana-mana, adanya di inti atom. Sedangkan elektron dia adanya di kulit atom. Kulit atom ini dia berlapis-lapis tergantung unsurnya ya, jenisnya. Nah, ini dipelajari dulu di kelas 1 di mata pelajaran kimia. Nah, nanti kita bahas lagi lebih jauh di bab agak-agak akhir, mungkin semester 2 ya. Karena elektron ini bisa berpindah-pindah, bisa pindah ke kulit atas, bisa pindah ke kulit yang bawah atau diam di tempat, maka dia akan mempengaruhi jumlah elektron yang ada pada lintasannya. Nah, karena perbedaan jumlah elektron dan proton, nantinya kita akan kenal dengan benda yang namanya benda netral.
Benda netral ini nanti jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Ada lagi yang namanya benda bermuatan positif. Benda bermuatan positif itu karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Bagaimana dengan benda yang bermuatan negatif? Nah, benda bermuatan negatif berarti apanya yang lebih banyak? Oke, yang lebih banyak itu elektronnya. Jadi benda bermuatan negatif itu apabila elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton tuh ya. Oke. Itu kita kasih simbol nih, positif. Positif ini muatannya nanti kita gambarkan dengan muatan positif bulat pakai plus, kalau negatif bulat pakai min. Oke. Yang selanjutnya karena benda itu ada yang muatannya negatif dan muatannya positif, maka akan terjadi interaksi antara dua muatan itu. Nah, di sini ditampilkan kalau muatannya sejenis, maka akan terjadi interaksi tolak menolak. Makanya gambarnya seperti ini. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ya, ini kalau muatannya sama gitu. Nah, bagaimana kalau positif dengan positif? Oh, ternyata positif dengan positif juga muatannya jenisnya sama. Makanya akan terjadi tolak menolak. Nah, satu lagi nih yang belum ditampilkan. Kalau muatannya berbeda bagaimana, Bu? Kalau muatannya berbeda, maka akan timbul gaya tarik menarik. Nah, interaksi ini dia dirumuskan oleh ilmuwan fisika yang namanya Coulomb. Nah, si Coulomb itu dia menarik kesimpulan bahwa gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Karena yang menemukannya itu Coulomb, maka gaya ini disebut juga gaya Coulomb atau kita sering mengenalnya gaya listrik karena berhubungan dengan muatan listrik. Dari pernyataan Coulomb itu bisa dituliskan secara matematis seperti ini. Nah, F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Jadi kita lihat ya, ini sebanding dengan muatan-muatannya, maka Q-nya kita tulis 2. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, makanya R-nya kuadratnya, R-nya dikuadratkan karena dia berhubungan nih. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, berarti jaraknya dikuadratkan, karena berbanding terbalik dia adanya di bawah. Kalau sebanding, maka muatannya ditulisnya di atas, seperti itu ya. Nah, F ini adalah gaya listrik, bisa gaya tarik atau gaya tolak. K-nya di sini adalah konstanta listrik. Konstanta listrik ini besarnya selalu tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya muatan, satuannya Coulomb, R-nya jarak, satuannya harus meter gitu. Di sini Ibu tuliskan F12. Nah, kenapa Bu F12? Karena kita membicarakan kalau yang di sini interaksi antara dua muatan. Contoh, kalau Ibu punya muatan negatif, ini kasih nama 1, muatan yang kedua Ibu kasih nama 2. Nah, berarti ini ada 1 dan 2 gitu ya. R-nya itu jarak antara muatan 1 dan muatan 2. Karena dua-duanya negatif nih, berarti gaya listriknya itu gaya tolak menolak gitu ya. Jadi nanti bisa disebut juga gaya tolak atau gaya listrik saja boleh, atau ada juga yang menyebutkan gaya tolak. Nah, tuh. Ini juga sama ya. Kalau muatannya berbeda, maka akan timbul gaya tarik menarik. Nah, di sini kalian bisa lihat kenapa Ibu tuliskan ini F12 sedangkan yang di sini F21. Baik, F12 itu dikatakan F12 karena Ibu gambar gayanya ada di muatan 1.
maka ditulis satunya di depan. 2 ini dari mana, Bu? 2 ini dari pengaruh muatan yang kedua gitu ya. Jadi ini gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat muatan 2. Tapi kalau Ibu gambar gayanya di sini, maka Ibu tulis gaya pada muatan 2 akibat 1 atau akibat muatan 1 gitu. Nah, bagaimana besarnya? Ternyata besarnya F12 itu pasti sama dengan besarnya F21. Kenapa? Karena muatannya itu sama, hanya dibalik nulisnya aja. Yang ini 12, yang ini 21. Seperti itu ya. Yang selanjutnya kita terapkan persamaan yang tadi. Maaf, Ibu ulang, Ibu balik dulu ya biar memudahkan. Ini di SMP sudah pernah dipelajari, tapi mungkin tidak terlalu mendalam. Di SMA kelas 12 ini kita akan mempelajarinya interaksi antara 2 muatan dan interaksi 3 muatan biasanya. Tapi ada juga sih yang 4 muatan. Nah, si rumus ini kita hafalkannya, kalau Ibu ya dari dulu lebih mudah menghafalkannya gaya listrik itu kakiku rorombehen. Nah, karena R-nya 2 jadi kita sebutnya rorombehen. Walaupun pada kenyataannya enggak, tapi ya nggak apa-apa lah untuk memudah menghafal ya. Gitu. Jadi gaya listrik itu rumusnya kakiku rorombehen. Gitu. Nah, kita lihat contoh soal 1. 2 buah muatan 4 kolom dan 6 kolom. Oh, maaf, ini Ibu tuliskan di sini min 6 kolom. Min 6, berarti ini positif muatannya, yang ini negatif. Berada pada jarak 2 meter satu sama lain. Tentukan besar dan arah gaya listrik yang timbul di antara muatan tersebut. Nah, kita biar mudah gambar dulu nih muatannya. Karena ada 2, yang pertama muatannya positif, yang kedua muatannya negatif. Baik, kita lihat ya, yang ini positif, yang ini negatif. Makanya kita gambar di sini positif, di sini negatif. Kita hubungkan. Ini garis hubungnya, ternyata dia berada pada jarak 2 meter. Kita tulis di sini R-nya 2 gitu ya. Setelah itu apa, Bu, yang harus dilakukan? Kasih nama dulu. Muatan pertama positif, muatan yang kedua negatif sesuai dengan urutan soal gitu. Setelah itu kita gambar gayanya. Karena muatannya ini berbeda, yang satu positif, satu negatif, maka akan timbul gaya tarik-menarik seperti ini ya. Nah, gaya tarik-menarik ini nanti kita kasih nama kayak tadi, seperti awal. Yang pertama F12, yang selanjutnya F21. Lalu kita tambahkan lagi keterangan-keterangan yang lain. Untuk di muatan 1 kita tulis Q satunya 4 kolom gitu ya, sesuai yang ada di gambar sini nih. Q satunya 4 kolom, ini Q satunya 4 kolom. Terus yang Q2 nya bagaimana? Q2 nya min 6 kolom tuh. Dan terus selanjutnya diketahuinya apa? Yang diketahuinya gaya listrik, yang ditanya besar dan arah. Berarti gaya listriknya itu F, karena muatannya 1 dan 2, maka kita tulis F12 gitu. Selanjutnya kita coba kerjakan, masukkan dulu rumusnya yang tadi. Maaf, yang tadi itu supaya mudah tadi ya, kita tulisnya kakiku rorombehen. Nah, kakiku rorombehen. Kita masukkan nih sekarang. Mana ini ya? Nah, ini K-nya itu selalu 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita masukkan angka yang ini 4, Q2-nya kita masukkan angka yang ini 6 ya. Dalam perhitungan, tanda positif dan negatif tidak usah kalian perhitungkan. Jadi nggak usah ditulis dalam hitung-hitungannya ya. Jadi kalian langsung aja angkanya aja yang dimasukkan 4 dan 6 gitu. Oke. Nah, kita hitung nih sekarang. 9 kali 10 pangkat 9 nya kita tulis lagi.
Oh iya, ini 2-nya belum dimasukkan. R itu jari-jari, ini 2 angkanya. Kita masukkan 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 gitu ya. Nanti sebelum dikali-kali, biar kalian nggak capek, kita cari angka yang bisa dicoret atas sama bawah gitu ya. Berarti yang ini 4 dicoret sama 4 yang ini. Jadi habis ya, 4 dibagi 4 habis. Berarti kita nanti tinggal menghitung 9 kali 6. 9 kali 6 itu 54, 10 pangkat 9-nya kita salin lagi. Jadi jawaban untuk soal yang pertama itu besarnya 54 kali 10 pangkat 9. Ada yang kelewat nih sama ibu, arahnya bagaimana atau jenis interaksinya. Nah, karena dia arahnya tarik menarik, berarti nanti kalian tambahkan di sini tulisannya ya, tarik menarik atau gaya tarik boleh. Itu ya. Paham? Kita coba soal yang nomor berikutnya. Nah, sini kita lihat nih. 2 buah titik bermuatan masing-masing min 6 mikrokolom. Wah, ini baru lagi nih satuannya. Kalau yang tadi kolom, sekarang mikrokolom. Dan min 5 mikrokolom, berarti dua-duanya negatif ya. Berada pada jarak 3 meter satu sama lain. Hitunglah gaya kolom yang timbul di antara dua muatan tersebut. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Gambar dulu muatannya. Oke, ini min. Ini sama-sama ini ya, min. Yang kedua juga min. Berarti kita gambar aja minnya 2. Kasih garis penghubung. Terus kita masukkan namanya. Bu, kok beda, yang tadi jaraknya dulu, sekarang namanya dulu, boleh bebas ya, itu urutannya ya. Oke. Yang kedua ini, terus selanjutnya apa? Kita masukkan R-nya. Oke, R nih, R-nya kita tulis sini 3 meter. Terus interaksinya. Oke, karena dia muatannya negatif dan negatif, maka akan timbul gaya. Oke, sip, gaya tolak menolak. Berarti arahnya yang satu ke kiri, satu ke kanan ya. Gini ya. Kalau yang tadi saling berhadapan, kalau yang ini tolak menolak. Yang selanjutnya kita masukkan keterangan yang lain. Nah, ini berarti F12, gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat muatan 2. Kalau yang satu lagi F21, berarti gaya yang bekerja pada muatan 2 akibat muatan 1. Oke, selanjutnya keterangannya, muatannya kita masukkan ke sini ya. Q1, ini 1, Q1 min 6 mikrokolom dari mana Bu? Dari sini, kita salin pindahkan ke sini ya. Nah, yang kedua, Q2 min 5 mikrokolom dari mana Bu? Ini dari soal, sini kita pindahkan gitu ya. Nah, tapi sekarang ini muatannya satuannya mikrokolom, jadi nanti kalian harus rubah. Kalau ada soal mikrokolom, maka tambahkan 10 pangkat min 6 di sini ya. Jadi 6-nya kita tulis, mikronya kita rubah jadi 10 pangkat min 6. Bagaimana dengan yang satunya lagi Bu? Nah, yang satu laginya juga sama, 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi kolom, ini tulis kolom, tapi si mikronya dirubah. Oke, sip. Kalau yang ininya udah kolom, yang ininya udah meter, berarti kita tinggal lanjut nih, cari F12. Rumusnya sama. Rumusnya kakiku rorombeheun. Kakiku rorombeheun. Oke, kita masukkan angkanya ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya yang ini. Kita salin ke sini nih. Set, disalin. Terus Q2-nya yang ini. Ngek ke sini nih, salin ya, tinggal disalin ke sini. Ingat, tanda min yang ada di depan gak usah kita masukkan dalam perhitungan. Tanda min itu cukup untuk kita tentukan arah tolak menolak atau tarik menariknya saja. Sekarang R-nya 3, berarti kita ganti nih, R-nya 3 kuadrat berarti ya. Oke, yang selanjutnya 9 kali 10 pangkat 9 kita tulis. 6 sama 5-nya kita pindahin ke depan. 6 kali 5. 10 pangkat 6,
10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 itu sama artinya dengan 10 pangkatnya ditambah. Jadi kalau min 6 tambah min 6 hasilnya min 12. Oke, sip ya. Ini yang tiganya dikuadratkan berarti 9. Oke, sekarang sebelum dikalikan semua, kita cari angka yang bisa dicoret-coret. Nah, bisa dibagi duluan. Yang pertama, nih 9. Coret sama mana berarti? Sama 9. Oke, berarti hasilnya tinggal 6 kali 5. Oke, gitu ya. Tinggal 6 kali 5. Hasilnya 30. Berarti 30 kali 10 pangkat min 3. Bu, 10 pangkat min 3-nya dari mana nih? 10 pangkat min 3-nya itu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12, artinya pangkatnya ditambah, jadi 9 ditambah min 12. Kita punya hutang 12 dibayar 9, berarti hutangnya tinggal 3. Itu ya, paham? Baik, kita lihat contohnya satu lagi aja deh, jangan banyak-banyak ya. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya yang nih. Masing-masing muatan 8 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Nah, sekarang berarti muatannya dua-duanya positif dan satuannya mikro. Jangan lupa nanti ya, dirubah satuan. Dikonversi. Kedua muatan tersebut berada pada garis lurus berjarak 4 cm. Nah, kalau yang ini jaraknya 4 cm. Kalau yang dua soal yang tadi satuannya meter. Nah, ini juga wajib kita konversi satuannya ke meter. Pertanyaannya, tentukan besar gaya listrik yang timbul. Nah, Bu, gimana langkahnya? Sama kayak tadi, kita gambar dulu muatan. Yang satu positif, berarti dua-duanya kita gambar positif. Terus apa lagi? Oke, tarik garis lurus. Yang selanjutnya kasih nama. Ini muatan 1, yang ini muatan 2. Terus kita tulis nih, R-nya sama dengan 4 cm. Terus gambar gayanya. Nah, ini gayanya tolak menolak ya. Tolak menolak arahnya ke sini. Kalau tarik menarik nanti arahnya ke sini sama ke sini. Oke. Kasih nama gayanya. F12, yang satu lagi F21. Oke. Terus apa lagi? Kasih keterangan yang lain. Q1 8 mikrokolom sesuai sama soal. Kita pindahkan ke sini. Q2-nya kita konversi dulu nih ceritanya. Ini mikrokolom berarti sama kayak tadi ya. Diganti mikrokolomnya jadi 10 pangkat min 6. Oke. Yang kedua, 4 mikrokolom pindahin dari sini. Tenet gitu. Terus kita konversi. Jadi 4 kali 10 pangkat min 6. Ya. Satu lagi nih yang belum kita konversi. Satuan untuk jarak. Jaraknya di sini 4 cm. Kita rubah ke meter. Berarti dari cm ke meter itu naiknya 2 kali. Ya, kalau naiknya 2 kali berarti nanti min 2. Itu yang ditanyakan F12. Kita lanjutkan, tulis rumus. Tulis rumusnya. Apa rumusnya? Iya, sip. Kakiku rorombehen. Nah, ya. Kakiku rorombehen. R-nya 2. Jangan lupa dikuadratkan. Kita masukkan K-nya. 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita salin, yang ini dipindahin ke sini. Set, masukin. Q2-nya juga kita pindahkan dari sini. Set ke sini. Oke. R-nya masukkannya jangan yang 4, tapi yang sudah dikonversi. 4 kali 10 pangkat min 2. Gitu. Yang ini ya. Terus dikuadrat. Lanjut. 9 kali 10 pangkat 9 kita tulis di sini. Terus angka yang depannya kita pisahin. 8 sama 4-nya kita kedepanin. 8 kali 4. Nah, yang ini 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Berarti 10 pangkat min 12 ditambahin ya yang ini ya.
min 6 tambah min 6 jadi min 12. Yang bawah 4 kuadrat berarti 4 kali 4 hasilnya 16. 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti ini dikali ini. Jadi 10 pangkat min 4 itu ya. Oke, selanjutnya cari angka yang bisa dicoret. Nah, sekarang di sini Ibu masukinnya 8 kali 4 itu 32. Kita coret aja nih sama 16 berarti hasilnya 2. Nah, lanjutkan 2-nya kaliin deh sama 9. Nih, 2 kali 9 hasilnya 18 gitu ya. Terus 10 pangkat 9 ditambahin sama 10 pangkat min 12. Hasilnya sama kayak tadi, 10 pangkat min 3 gitu. Nah, yang ini kita pindahin ke atas, nulisnya set. Asalnya pangkatnya negatif jadi positif, kita nulisnya. Baru dijumlah deh, min 3 tambah 4 berarti 10 pangkat 1. 18-nya tetap ditulis, tinggal yang ini min 3 sama 4 jadi 10 pangkat 1. Nah, kalau 10 pangkat 1 pangkatnya kan sedikit nih, 10 pangkat 1 itu 10, jadi kita nulisnya boleh 18 kali 10 itu 180 gitu ya. Nah, satuan gayanya adalah Newton. Kalau ditanya besarnya saja berarti kita bisa tuliskan angkanya, tapi nanti kalau ditanya sama jenis interaksi atau arahnya, maka kita tuliskan di sini jenis interaksinya tolak menolak, seperti itu penjelasannya. Paham ya? Boleh nanti kalau ada yang kurang mengerti kalian bisa tanyakan kepada ibu. Nah, yang selanjutnya, yang selanjutnya itu silahkan dicoba latihannya. Oke, kalian bisa lihat latihannya di tugas berapa berarti ya? Tugas 2 kalau nggak salah ya. Oke, selamat mencoba. Nah, tetap semangat ya. Semangat dan semangat untuk mengerjakannya. Ibu tunggu ya pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.